Di video kali ini gue bakal kasih review sejujur-jujurnya tentang aplikasi Bibit setelah gue pakai lebih dari setahun. Aku bukan konten kreator abal-abal yang sosokan bahas investasi tapi nggak ada buktinya. Ini porto investasiku di Bibit per hari ini sudah diangkat 3,2 miliar dengan floating profit 20 juta. Oke, di sini kita udah buka aplikasi Bibitnya biar nggak dikira ini editan, karena kemarin aku tunjukkan di videoku sebelumnya itu banyak banget yang komen kalau ini editan. Ini aku real ya, aku refresh begini ya. Tuh, pertama, kedua, ketiga. Kalau ini editan kan di refresh kan nggak mungkin ada ya. Ini aku tunjukkan juga semuanya. Jadi benar-benar kita akan coba review sejujur-jujurnya, dan ini bukan endorse, apa yang aku rasain pas pakai aplikasi Bibit dan kenapa aku taruh duit segede ini. Padahal ya kita tahu kemungkinan Bibit tutup itu ada gitu. Jadi kita bedah semuanya. Nah, pertama aku akan kasih alasanku dulu kenapa taruh duit yang cukup besar ke reksadana gitu kan. Padahal banyak yang ngomong, "Ah, lu bodoh bang, ngapain taruh di reksadana?" Padahal taruh di saham, taruh di kripto itu profitnya bisa berkali-kali lipat. Hey, itu orang-orang yang taunya cuman profit tapi nggak tahu manajemen resiko. Sebelum lu ngomong kayak gitu, lu harus banyak duit dulu, ngerasain emosinya dulu. Nah, baru ketika orang yang udah punya duitnya, pasti dia akan berpikir jernih untuk memilah duitnya. Apakah ini seluruh duitku? No. Jadi aku memilah nih, di reksadana aku taruh sekitar 40%, kemudian ke Bitcoin aku taruh bisa 30-20%, dan sisanya aku bisa masukin ke saham. Nah, kenapa aku harus memilah begitu? Biar ketika ada potentially yang namanya economic turbulence, masih ada yang ngangkat. Gitu. Apalagi aku juga trader forex ya, dan forexku itu nggak lebih dari 10% dari total alokasiku di reksadana. Jadi kalau di reksadana 3,2 M, berarti di forex nggak lebih dari 300 juta. Gitu, nggak boleh lebih dari itu. Nah, ketika orang yang memang udah ada duitnya nih, nggak cuman ngomong doang, pasti dia akan menimbang resiko tersebut. Nah, jadi buat kalian, again, kalau memang masih awam banget dalam dunia investasi, reksadana ini cocok kok. Nggak usah pedulikan reksadana bodoh, karena memang itu kita kalau sebelum investasi harus paham dulu. Oh, korelasinya kalau Iran sama Israel ini perang ini ke ekonomik ini kayak gimana? Oh, kalau suku bunga dinaikkan terus, gimana dampaknya ke saham-saham? Kalian harus udah paham itu. Sementara kebanyakan orang itu nggak mau tahu. Mereka taunya taruh duit dan pengen profit. Nah, salah satu caranya adalah di reksadana. Karena kalian nggak perlu tahu peduliin itu semua. Oke, di sini kita balik lagi ke aplikasi reksadananya ya. BTW buat kalian yang mau download aplikasi Bibit, udah aku taruh link downloadnya di deskripsi video ini. Dan kalau pakai kode referral ini, Andre Rizky, kalian akan dapat bonus referral gitu. Enak banget coy. Belum investasi udah dapat bonus duluan. Nah, di sini kita bedah portofolioku. Perhatiin ada 3,2 M yang dibagi ke 3 portofolio yang berbeda. Yang pertama ada dana darurat, yang kedua ada independent wedding. Jadi aku udah punya duit nikah, padahal belum tahu nikahnya juga kapan. Dan ketiga ada di umroh keluarga, ini baru di start bulan ini. Jadi kalian tuh bisa nambah portofolio, tinggal klik tambah baru begini, lalu kalian kasih nama apa gitu. Contoh Bibit Goals. Oke, aku mau liburan. Oke, aku mau ke kendaraan, rumah, perabot, itu bisa. Oke, contoh di sini nama portfolionya itu untuk biaya kuliah gitu. Kemudian uang yang harus terkumpul ambillah 1,5 M gini kan. Nah, kemudian kapan tujuan ini tercapai? 3 tahun lagi. Kalian tinggal isi begini dan udah, tinggal klik mulai investasi sekarang. It's really simple, gampang banget untuk nge-set up goals kita. Jadi jelas. Jadi nggak perlu tuh kayak split rekening sampai 4 rekening, itu nggak perlu. 4 rekening bank, it means adminnya juga 4. Tiap bulan ya, bukan tiap tahun, bukan per kuartal, no, tiap bulan duit kalian kesedot oleh bank. Sementara duit kalian diem nggak menghasilkan apapun. Sementara kalau di kayak gini, ini cuman mindahin tempat untuk savingnya aja kok. Yang awalnya kalian di rekening pindahin ke Bibit, yang awalnya di rekening pindahin ke reksadana, yang awalnya di rekening pindahin ke saham. Cuman mindahin gitu doang, apapun instrumennya. Contoh di sini aku mindahin uangku itu 3M, 3,81 juta gitu. Nah, aku udah ngasihin sekitar 16 jutaan hanya dalam waktu 2 mingguan aja. Ini cuman mindahin duit doang gitu. Atau yang di
independent wedding, aku cuman mindahin sekitar 140 dan di sini udah dapat 4,3 juta. Atau yang baru aja di bulan ini aku mulai itu di umroh 6,9 juta, itu udah keuntungan tuh 44.000. Ya memang kalau di aset stabil begini ya PR kita harus gedein modal. Kalau modalnya kecil ya untungnya juga kecil dong. Mau apa? Karena ya memang potentially untuk return yang kita dapat di reksadana itu paling minimal 4% dan bisa dapat around 8%. Ini maksimal dan minimal gitu ya. Oke, kita bedah portofolioku di dana darurat yang aku masukkan di ABF, Indonesia Bond Index Fund. Kenapa aku masukin sini? Alasannya really simple, karena sekarang itu obligasi pemerintah lagi murah-murahnya. Nah, aku jelasin dulu korelasinya dikit ya. Jadi obligasi pemerintah itu erat kaitannya sama suku bunga. Ini kan suku bunga lagi naik banget nih. Perhatiin, ini data suku bunga oleh The Fed itu masih di 5,5%. It means ketika suku bunga ini naik terus, obligasi pemerintah turun terus. Gitu. Dan sekarang ini udah di peak level atau titik tertinggi suku bunga. Nah, berarti next year it should be dia tinggal turun aja. Dan obligasi pemerintah tinggal naik. Gitu. Ya, meskipun ini stabil dan returnnya nggak terlalu kenceng, at least kita udah dapat profit. Next, kemudian di sini untuk ABF itu perhatiin grafiknya, ya memang nggak selalu naik, ada kalanya dia turun, ada kalanya dia naik. Tapi again, in year to date di sini perhatiin, nah dia tetap akan mengalami kenaikan. Dalam 3 tahun terakhir dia tetap naik, dalam setahun terakhir dia tetap naik. Intinya tetap naik, tetap growth gitu. Nah, buat kalian yang bang, aku pengennya yang selalu naik, aku juga ada kok porto yang selalu naik. Itu bisa di 2 instrumen. Yang pertama ada Sukor Invest Syariah Sukuk Fund atau Sukor Invest Stable Fund, yang 2 ini. Nah, lihat portoku yang di Nika itu banyak banget aku bagi. Ada FR, ada ABF, ada Sukor Invest. Kalau Sukor Invest Syariah ini benar-benar ya udah returnnya kenceng aja gitu, naik nggak ada turun nih kayak gini. Nah, tapi kan returnnya itu udah fix di 4,4%. Sementara di ABF, meskipun ada resiko turun, tapi aku bisa dapat potensi profit itu di atas 4%. Bisa sampai 7-8%. Jadi 2 kali profit dari Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Gitu. Oke? Jadi ya again, balik lagi, nggak ada yang paling bagus. Jadi kalau kalian cari kayak reksadana apa yang bagus untukku, nggak ada. Reksadana itu menyesuaikan tujuan kalian. Kalau tujuan kalian itu masih lama kayak 3 tahun, 2 tahun dari sekarang, maka obligasi pemerintah itu yang cocok. Karena dalam 2 tahun ke depan itu pasti suku bunga diturunkan. Nah, tapi kalau tujuan kalian cuma tahun ini doang gitu, atau 6 bulan ke depan untuk beli HP, ya udah masukin ke Syariah Sukuk Fund, karena pasti nggak akan ada turun. Naik terus. Takutnya kalian masukin ke ABF dan dalam 6 bulan ke depan itu suku bunga belum diturunkan, karena lama banget suku bunga turun itu. Makanya ini momen yang tepat untuk kita terus nabung. Sebenarnya jujur-jujuran aja nggak banyak yang bisa aku jelasin karena aku nggak endorse juga ya. Ini pure yang memang aku rasakan. Dan kalau dari segi transaksi, ini perhatikan. Nah, setiap kalian melakukan pembelian di atas 10 juta itu akan ada tagihan materai. Gitu. Nah, yang atas ini ada ya, kelihatan tagihan materai itu tinggal bayar aja 10.000. Ini kalau kalian investasinya di atas 10 juta. Makanya biasanya aku kumpulin dulu di rekening, setelah udah lumayan gede baru aku hajar. Gitu. Daripada tiap bolak-balik itu ya biaya materainya akan terus-terusan ada. Gitu. Histori transaksi kelihatan, cuman masukin duit aja. Setiap bulan itu around 250, 300, 230, 280, dan pernah aku jual itu cukup gede ya, 205 juta sama 1,5 M gitu, dan masuknya itu nggak lama, cuman dalam hitungan waktu kerja 3-4 hari. Jadi beneran masuk kok. Segede apapun duit kalian, dan ya udah, ini emang udah diawasi oleh negara kita gitu. Nah, buat kalian yang memang bang, aku udah bener-bener takut resiko, itu bisa kalian masukin ke obligasi FR. Nah, yang aku masukkan di FR itu yang di independent weddingku ini ya. Ini FR-nya ada 3, ada FR 100, FR 83 sama FR 83 juga. Nah, enaknya kalau di FR ini kalian akan dapat 2 double return. Yang pertama dari kupon berjalan dan kedua dari total kupon harian. Gitu guys, enak banget. Nah, yang FR ini contoh ya, gimana sih cara milih FR yang bagus? Itu kalian tinggal klik, lalu pilih yang yieldnya itu gede. Nah, otomatis biasanya kalau yieldnya gede, itu durasi investasinya akan lama. Contoh, ini yield yang kita cari yang 7%. Oh, udah nggak ada ternyata. Kemarin yang FR 100 itu dapat 7% aku.
sekarang udah nggak ada, sekarang 6,77. Jadi korelasinya yield sama suku bunga itu malah jalan bareng. Suku bunga tinggi, yieldnya tinggi. Beda dengan yang obligasi pemerintah yang aku beli tadi, yang performance dia ya, ketika suku bunga naik dia turun gitu. Kalau yield ketika suku bunga naik dia ikutan naik gitu. Nah, perhatikan yang yield ya. 1 bulan terakhir ini harga yield terus turun karena memang suku bunga udah akan diturunkan. Sedangkan dalam 3 bulan yieldnya itu sempat naik. Nah, ini sempat pas suku bunga naik gitu. Nah, jadi kalian itu bisa lihat dari yang yieldnya tertinggi. Yield itu apa sih? Yield itu kayak udah pasti kalian dapat untung segitu setiap tahun gitu. Oke, kalian beli di yield 6,7%. Ya, nggak perlu ngapa-ngapain. Duit kalian akan dapat return per 6 bulan 6,7%. Kalau per 6 bulan berarti dibagi 2 gitu. 6,7 bagi 2 karena 6,7 itu untuk setahun gitu guys. Jadi kalian tinggal beli aja, minimal investasinya 1 juta gitu karena kalian harus beli 1 unit dan udah deh diemin duit kalian kayak yang aku tadi. Nanti bakal ngasilin dengan sendirinya. Contoh di sini ada RDN Walletku, kita klik, ada beberapa yang udah berhasil masuk dari kupon nih contoh. Kupon FR83 577 gitu. Jadi akan ada penghasilan dari kupon nih, kupon FR83. Jadi setiap 6 bulan kalian akan dapat duit gratis terus. Itu yang FR. Enak kan? Enak gitu. Oke, mungkin segini aja untuk full reviewku tentang aplikasi Bibit. Semoga ini bisa menjawab kebingungan kalian tentang Bibit ini sendiri. Nah, last question. Gimana kalau Bibit ini bangkrut dan tutup? Apakah duit kita akan hangus semuanya? No, karena duit kita itu di bank kustodian. Bank kustodian kita itu rata-rata ya di bank-bank yang emang udah terkenal, BCA, BRI, Mandiri. Nah, nanti ketika Bibit tutup, ya udah kita tinggal ke manajer investasi, masukin KTP sama bukti bahwa kita punya reksadananya. Secara otomatis kita bisa cairkan. Karena memang bukan di Bibit duit kita, di bank kustodian. Oke, hopefully konten ini bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan tentang aplikasi Bibit, boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah. Like konten ini jika bermanfaat dan bagikan untuk mereka yang membutuhkan. Thank you for watching and see you on the next video. Dadah!